Martial Universe. Bab 18. Judul: Benih Kekuatan Yuan. Dari kedalaman sumsum tulangnya, energi aneh perlahan mengalir, selagi kekuatan yang meragukan secara bertahap menyebar dari sumsum tulangnya dan mulai mengalir melalui tubuhnya, yang pada akhirnya meliputi setiap bagian dari tubuhnya. Apakah ini benih kekuatan Yuan? Ekspresi kegembiraan muncul di mata Lindong. Tiba-tiba, seolah-olah seluruh dunia telah cerah. Dia bahkan bisa merasakan kekuatan mistik mengalir melalui udara sekitarnya yang sangat mirip dengan benih kekuatan Yuan yang tersembunyi di tulang-tulangnya. Kekuatan Yuan. Lindong berdiri dan dia melepaskan tawa hangat. Setelah periode pelatihan keras yang panjang dan bantuan dari cairan jimat batu, dia akhirnya menyempurnakan benih kekuatan Yuan di tubuhnya hari ini. Saat ini, dia telah resmi melangkah ke dunia praktisi sejati. Roar. Saat Lindong tertawa, Scorpion Tiger di dekatnya terus menatap Lindong dengan mata merah. Kali ini, samar-samar bisa merasakan aroma familiar yang berasal dari yang terakhir. Namun, ini tidak cukup untuk mencegahnya. Dengan geraman rendah, ia membuka mulut berdarah dan bergegas ke arah Lindong. Merasakan niat membunuh yang datang, Lindong mengangkat kepalanya. Namun, di matanya, gerakan Scorpion Tiger terasa jauh lebih lambat dari sebelumnya, memungkinkan dia untuk langsung menangkap lintasan serangan makhluk itu. Apakah ini kekuatan lapisan 6 Temperate Body? Mata Lindong menyala saat ia dengan lembut melangkah ke samping dan menghindari makhluk itu menerkam. Dengan ringan memperpanjang telapak tangan kanannya, cahaya lemah bersinar saat telapak tangannya memukul dengan berat ke arah kepala Scorpion Tiger. Cop! Suara yang dalam dan rendah terdengar dan darah segar yang baru disemprotkan ke udara. Telapak Lindong telah langsung memotong kulit tebal Scorpion Tiger dan memenggalnya. Tubuh Scorpion Tiger menegang sebelum mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Darah segar berceceran ke tanah, mewarnai merah. Kekuatan Yuan sangat kuat. Ketika Lindong menatap mayat Scorpion Tiger yang telah dia bunuh dalam satu pukulan, dia tanpa sadar menarik napas dari udara dingin. Apakah ini kekuatan Yuan? Tidak heran orang sering mengatakan bahwa lapisan kelima dan keenam adalah dunia yang terpisah. Syukurlah, aku tidak berkelahi dengan Lin Hong sebelumnya. Atau jika tidak, aku pasti akan menderita. Lindong hati-hati memeriksa telapak tangannya dan mengambil beberapa daun untuk membersihkan noda-noda darah. Hatinya masih penuh dengan gentar karena ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan Yuan yang tangguh. Lindong menendang mayat ke satu sisi dan tiba di tempat di mana kristal Vermilion Fruit berada dalam 2 langkah. Saat dia menatap bagian luar yang berkilauan dari buah itu, suatu kilatan iri muncul di matanya. Harga ramuan kelas 3 ini agak tinggi. Biasanya, seseorang hanya akan menemukannya di dalam hutan yang dalam. Untuk dapat menemukan tangkai di sini hari ini, dia harus benar-benar diberkati oleh keberuntungan. Setelah Lindong hati-hati memeriksa buah, dia kemudian membentang ke depan untuk mengambilnya. Namun, saat dia menyentuh kristal Vermilion Fruit, sensasi hangat samar tiba-tiba dipancarkan dari jimat batu di dadanya. Menanggapi perubahan tiba-tiba pada jimat batu, Lindong jatuh bingung. Segera setelah itu, dia memutuskan untuk melepaskan jimat batu dan memegangnya di telapak tangannya. Sejak ia maju ke lapisan 6 Temperate Body, indranya telah diasah. Oleh karena itu, dia bisa secara tidak jelas merasa bahwa jimat batu saat ini melepaskan kekuatan hisap yang lemah. Berkat gaya hisap ini, aliran energi samar mengalir ke jimat batu. Cairan jimat batu mungkin terkristalisasi dari energi yang diserap oleh jimat batu. Saat konsep ini terbentuk di kepalanya, Lindong berpikir sejenak sebelum menatap kristal Vermilion Fruit di telapak tangannya yang lain. Dia menduga bahwa perubahan mendadak pada jimat batu kemungkinan besar disebabkan oleh kristal Vermilion Fruit. Berpegang pada kristal Vermilion Fruit, Lindong ragu sejenak sebelum dia dengan lembut membawa kristal Vermilion Fruit dekat ke jimat batu. Namun, saat kristal Vermilion Fruit berjarak beberapa inci dari jimat batu, kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba muncul dari jimat batu. Seketika, kristal Vermilion Fruit terbang ke arah jimat batu dan menghilang secara misterius saat bersentuhan. Lindong tertegun oleh pemandangan ini. Apakah jimat batu hanya menelan kristal Vermilion Fruit? Apa bisa jimat batu makan? Sama seperti Lindong mendapatkan kembali akalnya, dia tiba-tiba melihat celah di jimat batu dengan cahaya vermilion. Segera setelah itu,
Pancarannya semakin kuat hingga akhirnya kental menjadi 2 pil vermilion berukuran kacang. Ketika mereka jatuh, Lindong dengan cepat mengambil mereka. Menangkap pil hangat di tangannya, Lindong samar-samar bisa merasakan bahwa pil ini mengandung energi yang murni dan sangat terkonsentrasi. Bahkan, energi ini bahkan lebih kuat daripada cairan jimat batu. Pil-pil ini apakah sudah dikondensasikan dari kristal vermilion fruit? Dari pil, Lindong bisa mencium aroma yang sama yang ia cium dari kristal vermilion fruit. Selain adegan yang baru saja diputar di depan matanya, tidak sulit untuk menebak bagaimana pil diproduksi. Sepertinya jimat batu tidak hanya mampu mengasimilasi energi dari langit dan bumi, tetapi juga dapat menyerap ramuan dan memurnikannya menjadi pil atau obat cair yang lebih murni. Kegembiraan timbul di mata Lindong saat ia merenungkan penemuan baru ini. 1 kristal vermilion fruit disempurnakan menjadi 2 pil. Selanjutnya, sifat obat dari masing-masing pil tampaknya lebih kuat daripada kristal vermilion fruit. Seolah-olah jimat batu memiliki kemampuan untuk meningkatkan efek ramuan ke puncaknya. Aku harus mendapatkan lebih banyak ramuan. Energi dalam pil-pil ini tampaknya lebih kuat daripada cairan jimat batu. Jika aku menggunakan pil ini, aku pasti dapat mempercepat kemajuan pelatihanku. Saat ia membayangkan potensi yang dimilikinya, Lindong mengencangkan tinjunya. Dia menyimpan jimat batu dengan benar sebelum dia melaju pergi. Setelah menemukan properti ajaib dari jimat batu ini, Lindong sangat bersemangat selama beberapa hari. Namun, kegembiraannya berangsur-angsur mereda ketika dia menyadari bahwa hal-hal itu tidak segila yang dia bayangkan. Pertama, dia tidak memiliki cukup ramuan untuk diperbaiki jimat batu. Meskipun Lin Xiao telah pulih dari kondisinya, dia masih menolak sumber daya apapun dari keluarga Lin. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa mengandalkan dirinya untuk mencari ramuan. Selanjutnya, ketika Lindong mencoba memberi makan 2 ramuan kelas 1 ke jimat batu, yang mengejutkannya, hanya 2 biji tipis yang dihasilkan. Setelah beberapa percobaan, dia mengerti bahwa jika dia ingin menghasilkan pil seperti sebelumnya, dia harus menggunakan ramuan kelas 3 atau yang lebih baik. Namun, di mana ia akan menemukan ramuan kelas 3 yang langka ini? Dia sangat beruntung terakhir kali. Hampir tidak mungkin bagi petir untuk menyerang tempat yang sama kedua kalinya. Dihadapkan dengan rintangan besar ini, Lindong terpaksa untuk sementara menekan keserakahan di dalam hatinya. Saat ini, ia hanya bisa berharap untuk unggul di kompetisi keluarga yang akan datang sehingga ia akhirnya bisa memanfaatkan sumber daya yang luas dari keluarga Lin, dan semua masalah sebelumnya akan tersapu. Saat ia menekan keserakahan luar biasa di dalam hatinya, Lindong memutuskan untuk memfokuskan kembali energinya kembali ke pelatihannya. Meskipun dia telah maju ke lapisan 6 temperate body, dia tahu bahwa mengkonsumsi cairan jimat batu secara langsung masih memiliki manfaat yang signifikan baginya. Oleh karena itu, seiring berlalunya waktu, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa benih kekuatan Yuan mengalir melalui sumsum tulangnya secara bertahap merembes keluar dari tulang-tulangnya. Dan ketika kekuatan Yuan akhirnya pecah dari tulangnya dan mengalir ke meridian di dalam tubuhnya, ia akan mencapai langkah pertama lapisan 7 temperate body. Memurnikan Yuan ke dalam meridian. Tentu saja, bahkan dengan bantuan cairan jimat batu, itu masih butuh waktu sebelum dia bisa mencapai langkah itu. Saat kekuatan Lindong terus tumbuh dengan pesat, periode musim panas berangsur berakhir, menggembar-gemborkan kompetisi keluarga mendatang yang paling penting.